Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kami ya kembali lagi hari ini dengan power RDW ya, ND 15 Pro dengan kerusakan suara hilang ya, suara tidak ada tapi tidak protek. Oke, kita buka, kita coba dulu ya, kita coba dulu. Oke teman-teman, tidak protek ya, ini aktif semua, tapi kata yang punya ini tidak keluar suara ya. Kita coba dulu. Oke teman-teman ya, kita coba dulu. Oke, ini tidak ada ya. Oh, ini paralel. Kita cek. Oke. Oke, berarti mode paralel ini di channel D ya. Oke, normal. Ini normal, tapi ini screen sudah dibuka ya teman-teman. Ini kata yang punya ketika dipakai sering mati sendiri, jadi kita cek dulu satu-satu ya. Mungkin kerusakannya di bagian input ini untuk RDW ya, ND 15 Pro. Oke teman-teman, kita bongkar dulu ini ya. Oke teman-teman, untuk isinya ya seperti ini. Untuk ND 15 Pro RDW seperti ini. Untuk isi dalemannya ya. Oke, untuk teman-teman, jika kerusakan seperti ini biasanya ketika input itu kadang besar sendiri, kecil sendiri. Itu di bagian potensio. Kalau tidak di bagian potensio, di sini biasanya di bagian input balan di sini ya teman-teman. Kita cek dimulai dari input balan terlebih dahulu. Kita buka dulu ya teman-teman ya. Ini sudah terbuka ya teman-teman ya. Ketika buka balan ini harus dibuka juga ya dengan ininya, dengan soket dan elbow-nya di sini ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman. Jadi di sini bagian arus ya. Ini mungkin yang membuat mati sendiri ini. Di sini ya. Ini kelihatan ya. Ini. Untuk solderannya ini lepas ya. Yang ini. Ya jelas kena speaker, karena ketika kena tegangan tinggi, ketika kena suara tinggi, dia akan bergetar, mungkin mati seperti itu ya teman-teman ya. Ini retak.
Sini retak. Tapi kita cek dulu di bagian ini sekalian ya. Mungkin ada yang retak juga di bagian balannya. Tapi perkiraan ini sudah ke sini ya. Ke bagian ini harus dari ini ya. Dari cop AC. Ini, dari bagian AC-nya seperti ini. Ini sudah longgar ini. Di sini untuk boot balannya juga banyak yang retak ya teman-teman. Di sini juga banyak yang retak di bagian switch di sini. Untuk IC, bagian IC ini normal ya, tidak ada yang retak. Cuma di bagian switch di sini ya banyak yang retak. Ini mungkin kurang kelihatan ya. Di sini juga ini banyak yang retak. Jadi mungkin kemungkinan di sini sama dengan yang tadi ya, retak, jadi nggak connect ya, nggak connect. Kita solder ulang dulu. Untuk power ini masih mengadopsi power ya kelas H. Ini untuk kelasnya kelas H 2 step ya, 4 channel. Sudah disolder ulang ya. Di sini bagian ini sudah kita solder ulang semua. Di bagian IC juga. Untuk lainnya ada ya, aman. PCB-nya di sini double layer ya. Di sini power masih mengadopsi kelas H 2 step ya. Itu harusnya 2 step. Tinggal solder ulang bagian di sini ya teman-teman. Di bagian ini kita cek. Oke teman-teman ya, di sini sudah selesai untuk solder ulangnya di bagian ini ya, di bagian power supply-nya, di bagian elko ya. Di sini juga ada yang sudah terbakar. Jadi kita sambung seperti ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ketika power itu normal, kelihatannya normal, tapi sering kena speaker atau mungkin kadang mati, kadang hidup seperti itu, kadang normal, kadang tidak normal. Itu biasanya sudah ada kerusakan ya, mungkin tidak begitu fatal di bagian di sini ya, di bagian power supply atau mungkin di bagian input balan. Itu power tidak akan protect. Kecuali di bagian ini ya. Kalau di bagian ini yang rusak biasanya protect ya, di bagian kitnya, di bagian final atau mungkin yang lainnya di bagian PCB di sini. Jika rusak baru terjadi protect seperti itu teman-teman. Di sini juga menggunakan ya final tuh 2, 3, 5, 6, 7, 8, sekitar 9 ya, sekitar 9 set ya, 9 set final per channel. Jadi di sini 4 channel ya, kelas H. Jadi seperti itu teman-teman. Jika kerusakan hanya di bagian di sini, pernah juga ketemu ya di bagian channel 1 di sana, di bagian ini, di bagian ini kena 1, ini 2 channel mati seperti itu teman-teman. Jadi 2 channel protect, ada yang seperti itu, ada yang cuma protect 1 channel. Oke, disimak, kita lanjut rakit lagi ya teman-teman, langsung kita coba. Teman-teman, di sini sudah kita pasang semua ya. Sudah kita pasang semua, tinggal bagian fuse di sini belum kita ganti ya. Kempang kalau ini sudah kita pasang semua, kita paralel sekalian. Untuk input kita menggunakan 0,775 ya, tergantung
selera teman-teman di sini. Di sini juga mampu di 200 volt sampai 240 volt ya, 50 per 60 frekuensinya, 50 per 60. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan diesel odong-odong ya, yang arusnya naik turun, cukup efisien untuk power ini ya. Sudah, dan di sini juga sudah kita pasang, tinggal kita rapikan saja. Jadi kita kecilin dulu. Coba kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, sudah hidup teman-teman. Sekalian kita volume kita kasih separuh ya. Tapi biasanya kalau paralel seperti di belakang itu, di paralel biasanya volumenya cuma satu yang dipakai untuk channel A dan channel C biasanya ya. Kita pasang bagian speaker, pasang di sini untuk input di bagian ini ya teman-teman ya. Ini untuk channel D, ini untuk C ya. Oke, untuk B kita pindah. Kalau paralel biasanya ini tidak bisa di sini ya. Jadi harus di channel A-nya seperti ini. Di sini powernya sudah normal ya teman-teman. Jadi kerusakan seperti halnya yang tadi. Dan untuk kipas di sini ya, sekalian review untuk power ini. Kipas di sini tiup hisap ya. Di sini dorong ke belakang, di sini hisap ya. Di sini untuk hisap. Jadi powernya di sini menggunakan 4 kipas. 4 kipas. Jadi cukup dingin ya. Di sini untuk bagian sensor suhu ya. Biasanya kalau panas nanti kipasnya akan kencang sendiri seperti itu. Untuk elko menggunakan 1 2 3 4 5 6 8, berarti 16 ya, 16 biji. Untuk trafo di sini juga cukup besar ya. Jadi untuk kelas-kelas hajatan saya rasa ini sudah cukup. Seperti ini ya untuk dalemannya teman-teman, untuk RDW ND15 Pro. Jadi dengan kerusakan di sana seperti halnya yang tadi ya, ada yang retak, dan juga di sini ada pergantian IC ya untuk channel 3 ya. Untuk channel 3 ada pergantian IC. Dan untuk lainnya masih normal semua. Untuk ini ya, untuk fuse-nya per channel sudah menggunakan fuse. Ini untuk tegangan simetrisnya sudah ya, maksudnya bagian dari power supply ini sendiri. Dan untuk yang belakang tadi itu bagian dari AC ya, bagian dari AC. Seperti ini teman-teman. Oke, untuk volume seperti ini ya teman-teman ya. Jika paralel ini akan ikut satu volume saja. Jadi untuk A dan B itu volumenya A saja, dan untuk C dan D ini volumenya C saja seperti itu. Jadi ini tidak berfungsi jika di paralel seperti itu teman-teman. Ini main aman di 2 ohm ya. Berarti ini mampu di berapa ya? 2, 1, 4,
4 berarti 8 ya. Untuk 8 speaker ini normal, teman-teman. Jadi untuk misalkan sub 2, low 2, mid di sana juga 2, untuk high juga. Jadi ini sudah jadi miniatur, teman-teman. Oke. Cukup bagus dan cukup baik ya, teman-teman. Oke, sekian untuk service kali ini untuk ND15 Pro. Untuk para senior mohon maaf ya, jika ada keterangan yang kurang atau ada kesalahan, mohon diperbaiki. Sekiranya itu yang bisa kami ulas dari ND15 Pro ya, ND15 Pro by RDW ya. Untuk arus, oke, ada yang lupa ya. Untuk arus di sini menggunakan 130 volt untuk high voltnya. Untuk low voltnya ini menggunakan 67 volt ya. Untuk keluaran dari trafo ini ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya, like dan komen ya jika ada kekurangan dari tutur kata yang kami sampaikan. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.